Assalamualaikum, selamat siang Bu Mahmuda. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching ini. Apa ya yang ingin Ibu capai dari sesi ini? Waalaikumsalam. Siang juga Ibu Dewi. Saya ingin mencari cara, Bu, untuk mengelola kelas yang sangat ramai tanpa harus membentak siswa. Rasanya kok saya tidak bisa mengontrol kelas ya, Bu, kecuali dengan mengeluarkan suara yang keras berapa oktav dari biasanya, dan itu tidak terasa efektif dalam jangka yang panjang. Oh ya, baik. Jadi tujuan kita hari ini adalah menemukan ya Bu, menemukan strategi mengelola kelas yang ramai, yang tanpa harus menggunakan bentakan. Eh, Ibu bisa menjelaskan lebih lanjut tentang situasi di kelas dan bagaimana Ibu biasanya mengatasi kebisingan dan ketidakaturan tersebut. Baik Ibu, tentu saya bisa menjelaskan. Jadi di kelas saya itu banyak siswa yang sukanya berbicara satu sama lain, kemudian bergerak ke sana kemari di sekitar mejanya sendiri, kemudian kadang-kadang tidak memperhatikan pelajaran. Saya sering merasa harus meninggikan suara saya untuk membuat mereka itu lebih tenang, lebih kondusif, dan tidak selalu berhasil, Bu, dan membuat saya kadang-kadang merasa eh, agak stres. Oh, iya iya. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi, masalah utama di sini adalah siswa yang berbicara ya, Bu, yang berbicara dan bergerak selama mengikuti pelajaran yang Ibu laksanakan. Ibu merasa harus membentaklah untuk mengontrol mereka. Nah, dari masalah-masalah ini, mana yang paling sering terjadi atau paling mengganggu bagi Ibu? Yang paling mengganggu bagi saya itu siswa yang berbicara dengan teman-temannya. Ini yang masalah yang paling sering terjadi, Bu. Kemudian saya itu merasa sangat kesulitan untuk menjaga ketertiban kelas tanpa harus meninggikan suara. Oh, ya, baik. Kita akan fokus pada masalah siswa ya, Bu, ya, siswa yang berbicara di kelas. Mari kita coba untuk menggali lebih dalam penyebab siswa melakukan hal ini. Apa yang Ibu pikirkan sebagai penyebab mereka berbicara dan tidak fokus selama kegiatan pembelajaran? Saya sering berpikir, saya juga sering merenung dan bertanya dalam hati saya, apakah metode pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu kurang diminati oleh siswa, atau mungkin mereka itu kurang tertarik dengan apa yang saya sampaikan, atau karena suara saya yang kurang lantang dalam menyampaikan pembelajaran, atau bahkan saya pernah berpikir, apa saya terlalu lunak ya Bu ya menghadapi siswa saya seperti itu. Oh, begitu ya Bu Mahmuda. Coba mari kita sekarang merefleksikan mengapa siswa tersebut mungkin berbicara di kelas dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi dinamika kelas pada saat itu. Eh, Sekarang apa yang Ibu rasakan sebagai penyebab mereka itu tidak memperhatikan pelajaran? Iya Bu. Jadi sepertinya saya rasa itu ada beberapa penyebab. Mungkin yang mereka yang paling sering saya rasakan penyebabnya itu mungkin merasa mereka itu tidak tertarik dengan materi pelajaran yang saya sajikan untuk mereka. Kemudian atau mungkin juga mereka tidak ada konsekuensi dalam atau konsekuensi untuk perilaku mereka. Mungkin juga mereka tidak tahu cara yang tepat untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Hmm. Itu ya Bu Mahmuda adalah pandangan yang baik menurut saya, pandangan yang bagus. Jadi kita mungkin perlu mencari cara untuk apa ya, untuk membuat materi pelajaran
yang ibu berikan itu lebih menarik untuk mereka dan memastikan bahwa ada konsekuensi yang jelas perilaku yang tidak sesuai. Apa yang ibu pikirkan tentang kedua aspek itu? Saya setuju, Bu. Jadi, jika penyajian materi pelajaran yang saya sajikan itu lebih menarik, kemudian mereka mungkin akan lebih fokus. Kemudian jika terdapat apa namanya kesepakatan ya, sebuah kesepakatan yang jelas di kelas serta konsekuensinya apabila siswa melakukan pelanggaran itu mungkin juga bisa menjadi apa namanya eh, mungkin akan menjadi sebuah solusi ya Bu. Oh, ya itu bagus sekali. Menurut saya bagus sekali Bu Mahmuda. Mari kita pertimbangkan, nah itu beberapa strategi untuk mengatasi kurangnya ketertarikan mereka terhadap pelajaran yang Ibu berikan. Nah, di sini bagaimana Ibu Bu Mahmuda itu menetapkan aturan atau kesepakatan kelas yang efektif itu caranya bagaimana? Beberapa ide yang saya pikirkan itu ini Bu. Jadi merancang pembelajaran yang lebih bervariasi. Kemudian metode pengajarannya seperti diskusi kelompok mungkin atau mungkin pembelajaran dengan menggunakan media audio visual atau bisa menggunakan permainan. Kemudian saya juga sempat memikirkan ide untuk membuat atau mengkomunikasikan kesepakatan kelas yang jelas serta konsekuensinya apabila ada pelanggaran. Itu seperti itu. Itu ide-ide yang luar biasa loh Bu Mahmuda menurut saya. Rencana-rencana yang akan Ibu lakukan itu sudah luar biasa menurut saya. Eee, Menurut Bu Mahmuda apakah itu sudah cukup atau ada ide-ide lain, agar untuk melengkapi strategi pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Kalau tadi kan, ide-ide Ibu itu udah bagus ya, udah sangat bagus lah. Tapi mungkin ada ide-ide lain yang bisa atau yang strategi yang dapat, apa ya, Ibu lengkapi agar proses pembelajaran Ibu, mereka tambah semangat dalam mengikuti pembelajaran Ibu. Oke. Jadi saya pikir dua rencana yang tadi saya sebutkan itu sudah cukup ya Ibu ya. Itu juga apa namanya belum pernah saya coba. Juga nanti mungkin akan saya coba juga untuk menambahkan eh, jeda waktu istirahat di tengah-tengah pelajaran untuk membantu siswa tetap segar, tetap fresh, misalnya dengan pemberian ice breaking di tengah-tengah pelajaran seperti itu Bu. Eh, itu tambahan yang luar biasa sekali. Kadang-kadang kan anak jenuh ya, jenuh di tengah pelajaran kan seperti itu. Makanya kita harus bisa menerapkan atau menyisipkan ice breaking. Ide Ibu luar biasa. Berarti dalam pembelajaran Ibu nanti, Ibu menerapkan ice breaking ya, Bu. Betul. Bagaimana sekarang perasaan Ibu tentang rencana ini ya? Saya merasa ini merupakan sebuah langkah yang baik ya Bu ya. Kemudian juga masih dalam kategori sederhana, saya siap untuk mencobanya nanti di kelas. Baik, Bu Mahmuda, kita sudah memiliki rencana tindakan yang akan Ibu lakukan nantinya untuk memastikan Ibu Mahmuda tetap pada jalurnya. Bagaimana kalau kita itu menjadwalkan untuk check-in 1 bulan ke depan untuk mendiskusikan kemajuan dan tantangan yang Ibu hadapi saat ini. Berarti nanti kita check-in kembali bagaimana Bu Mahmuda. Oke Ibu, saya sangat setuju untuk melakukan check-in artinya penjadwalan ulang ya Bu, pertemuan kembali dengan Ibu dalam waktu 1 bulan untuk membahas bagaimana strategi ini berjalan dan mendapatkan umpan balik yang lebih lanjut. Iya.
Terima kasih Bu Mahmuda. Saya yakin Ibu akan melakukan yang terbaik dan strateginya luar biasa. Sampai jumpa lagi dalam 1 bulan nanti ya Bu. Semoga sukses, semangat dengan strategi yang baru-baru yang akan Ibu laksanakan. Semangat Bu Mahmuda. Siap, terima kasih Ibu atas semangatnya, atas motivasinya. Saya akan bekerja keras untuk menerapkan strategi-strategi tersebut. Dan kemudian dalam 1 bulan ke depan saya akan melaporkan kemajuan saya kepada Ibu. Terima kasih Ibu. Iya, luar biasa. Terima kasih ya Bu Mahmuda. Sama Bu. Kita akhiri ya Bu Mahmuda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.